Perkenalkan, nama saya Novila Suci. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yaitu Ustadz Holis, yaitu mengangkat sebuah materi mengenai materi pendidikan Islam. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung mulai wawancara ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa sih pendapat Ustadz mengenai materi pendidikan Islam pada era sekarang ini? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk yang saya amati dan saya rasakan untuk materi pendidikan Islam untuk sekarang ini itu sudah bermacam-macam. Kalau saya simpulkan ada dua pemilahan. Yang pertama sistem klasik, yang kedua sistem modern. Adapun sistem klasik kita bisa lihat pada pesantren-pesantren yang sifatnya masih salaf, yakni antara siswa dan guru itu modelnya dengan berhadapan langsung, kemudian juga melihat kurikulumnya itu fokus dalam artian mengkaji pendidikan Islam saja. Untuk yang kedua dengan metode modern dalam arti pendidikan Islam bercampur ataupun mengikuti perkembangan zaman. Untuk saat ini kita bisa lihat contohnya adalah dalam sekolah-sekolah, universitas dengan sistem yang berbeda juga, yakni karena pendidikan agama dalam sekolah itu tidak hanya memandang pendidikan Islam saja, melainkan ada waktu untuk kurikulum yang lainnya. Oleh karenanya kami memandang itu agak sedikit perbedaan dalam segi hasilnya, dalam segi caranya, ataupun dalam segi penempatan siswa dan siswinya. Itu yang kami amati untuk materi pendidikan Islam. Adapun semuanya kaitan masalah substansi dari pendidikan ya sama semua. Apalagi kaitan masalah Islam tidak lepas daripada kaitan masalah ibadah, kaitan masalah ukhuwah dan sebagainya. Mungkin semacam itu pandangan pendidikan Islam dipandang dalam segi mekanisme, dipandang dalam segi cara dan waktunya semacam. Jadi isi dari cakupan materi pendidikan Islam itu sendiri jadi apa saja ya intinya? Kalau cakupan pendidikan Islam saya kira tidak lepas dari satu kaitan masalah ibadah, yang kedua kaitan masalah muamalah ataupun kita sehari-hari bertetangga, kita sehari-hari bisnis, entah itu perdagangan ataupun ijarah, dan ada kalanya jinayat itu hukum negara, siasi lah, hukum negara, hukum berpolitik. Itu kurang lebih semacam itu. Bisa disimpulkan yang pertama adalah hubungan kita kepada Tuhan, yang kedua adalah hubungan kita kepada makhluk, dan yang ketiga adalah mekanisme atau tata cara mengatur antara makhluk dan makhluk melalui organisasi, yakni siasat ataupun politik. Itu kurang. Nanti bisa cabangannya banyak, hubungan kepada Tuhan ataupun ibadah. Nanti ada kalanya fikih, ada kalanya nanti hadis, ada kalanya nanti tafsirnya, kemudian begitupun nanti dalam muamalah bisa dikatakan juga sama sumbernya, kemudian juga siasat juga sama. Cuma kalau dikelompokkan tidak lepas dari yang kita tadi, yaitu hubungan kita kepada
Tuhan atau ibadah, yang kedua adalah muamalah kita kepada sesama makhluk masyarakat, entah itu yang sifatnya kecil ataupun sifatnya besar, dan yang terakhir yakni sistem atau mekanisme daripada hubungan antara makhluk sosial gitu. Jadi untuk manfaat dari kita mempelajari materi pembelajaran Islam sendiri itu kayak gimana ya Ustaz? Ya, kita kembalikan lagi kepada cakupan daripada materi agama itu, sehingga kalau manfaatnya jelas kita mempelajari pendidikan agama Islam, yakni hubungan kita dengan Tuhan itu lebih baik atau memenuhi kriteria yang dihendaki oleh syariat. Kemudian kalau kita mempelajari materi Islam kaitan masalah muamalah, masalah akhlak ataupun yang lainnya untuk hubungan antara makhluk, berarti hubungan kita dengan makhluk itu lebih baik. Dan kaitan masalah siasat ataupun siasi politik, maka suatu kumpulan makhluk itu akan lebih baik. Itu manfaatnya, sehingga bisa dikatakan Islam rahmatan lil alamin itu akan wujud kalau memang kita sesuai dengan hubungan dengan Tuhan itu baik, hubungan dengan manusia baik, begitupun sistem ataupun prosesnya juga semacam. Baik, terima kasih untuk segala materi yang telah diberikan mengenai materi pendidikannya. Itu juga Sama-sama. cukup jelas untuk apa saja yang telah disampaikan. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali ada kala kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.